Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan perusakan fasilitas umum dalam aksi demonstrasi. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Demo Asosiasi Kepala Desa Indonesia atau APDESI yang berlangsung pada Rabu 31 Januari 2024 di depan gedung DPR RI berlangsung dengan ricuh. Saat demo berlangsung, massa merusak sejumlah infrastruktur publik mulai dari gerbang gedung DPR RI hingga beton pembatas jalan dengan tol dalam kota menggunakan palu besar yang terbuat dari besi. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyayangkan perilaku figur Pamong Praja yang rusuh. Ia mengungkapkan bahwa Pamong Praja yang secara politik adalah pemimpin paling dasar di wilayah Indonesia jangan memperlihatkan perilaku-perilaku yang seperti itu. Lantas, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perbuatan perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa tersebut? Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum mengatur bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi sendiri merupakan bentuk dari kemerdekaan menyampaikan pendapat. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah menyampaikan pendapat di muka umum bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya? Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk A. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, B. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, C. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, D. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan E. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dipertegas dengan ketentuan pasal 8 yang mengatur bahwa masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar menyampaikan pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Adapun kewajiban untuk menaati hukum dan peraturan yang berlaku dipertegas dalam pasal 16 yang mengatur bahwa pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, ketika dalam aksi unjuk rasa terdapat perbuatan melanggar hukum, maka pelakunya akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Pasal 20 ayat 1 huruf F Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 mengatur bahwa terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan dapat dilakukan tindakan F. Melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis. Yang termasuk sebagai perbuatan anarkis menurut pasal 1 angka 8 adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain. Jadi dalam hal ini, tindakan mengancam keselamatan barang dan merusak fasilitas umum dapat dikategorikan sebagai perbuatan anarkis. Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung anarkis dapat dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012, yaitu berupa A. Menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif, dan edukatif. B. Menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan. C. Menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional, dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. D.
dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari. Dan E, melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi. Pada bagian terakhir, ketentuan hukum yang dapat menjerat pelaku perusakan barang maupun fasilitas umum dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur bahwa barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ataupun barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Artinya, kekerasan terhadap barang bisa berujung pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Perbuatan kekerasan terhadap barang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum yang termasuk dalam bab kelima KUHP. Terima kasih telah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!